itu biasanya untuk bagian bawah ya, Dik. Hari ini kita bahas yang atas. Jadi terakhir, untuk mengatasi mual muntah juga digunakan obat antiemetik yang bekerja melalui berbagai mekanisme seperti antagonis reseptor serotonin atau 5-HTG ini, antagonis dopamin di D2, antihistamin di H1, dan anti-muskarinik. Juga ada kortikosteroid, kanabinoid, dan antagonis reseptor neurokinin atau NK1. Kita bahas yang upper gastrointestinal atau GI drugs-nya. Jadi pertama adalah antasida. Antasida itu merupakan obat yang digunakan dalam penyakit asam peptik dengan cara menurunkan keasaman lambungnya. Antasida itu adalah basa lemah yang dia bereaksi dengan asam klorid atau Cl di lambung sehingga menghasilkan dari garam dan air yang pada akhirnya menurunkan tingkat keasaman di intragasтрiknya. Nah, setelah makan, lambung itu dapat mensekresi sekitar 45 mikro asam klorid per jam. Pemberian satu dosis antasida itu sebesar 156. Nah, sekitar 1 jam setelah makan, dia mampu menetralkan asam lambung secara efektif hingga kurang lebih sampai 2 jam ke depan. Nah, antasida itu umumnya digunakan dalam praktik klinis adalah magnesium hidroksida atau MgOH2 dan aluminium hidroksida atau AlOH3. Nah, magnesium hidroksida ini memiliki efek laksatif yang cukup kuat sehingga dapat menyebabkan diare. Sedangkan aluminium hidroksida itu memiliki efek yang sebaliknya, dia bisa menyebabkan konstipasi. Oleh karena itu, kedua zat ini sering dikombinasi dalam satu sediaan untuk menyeimbangkan efek samping dari GI-nya. Selain itu, antasida tersedia baik sebagai sediaan tunggal maupun kombinasi, tergantung pada kebutuhan terapi dan profil efek samping yang diinginkan dalam praktek klinisnya nanti. Pada slide ini juga kita dijelaskan mengenai mekanisme kerjanya, indikasi dan farmakokinetik dari antasid sendiri. Jadi antasid itu bekerja sebagai basa lemah yang bereaksi dengan asam klorid atau HCl di dalam lambung. Dia menghasilkan air dan garam sehingga menurunkan tingkat keasaman lambung. Dengan mekanisme ini, antasid juga mampu meredakan gejala yang berkaitan dengan hiperasiditas. Nah, secara klinis, antasid itu diindikasikan untuk dispepsi serta berbagai kondisi acid peptic disorder seperti nyeri ulah hati akibat peningkatan asam lambung. Dari aspek farmakokinetik, efek antasida bersifat relatif singkat, yaitu hanya bertahan selama beberapa jam setelah pemberian, sehingga seringkali memerlukan pemberian berulang untuk mempertahankan efek terapeutiknya. Efek samping dan interaksi obat dari antasid. Jadi secara umum, antasid itu yang mengandung aluminium dapat menyebabkan konstipasi, sedangkan antasid yang mengandung magnesium dapat menyebabkan diare osmotik. Oleh karena itu, dalam praktek klinis, kedua komponen itu sering dikombinasi dalam satu sediaan untuk menyeimbangkan efek sampingnya. Selain itu, antasid itu juga dapat menimbulkan interaksi obat, terutama dengan mempengaruhi absorpsi obat lainnya. Nah, hal ini tuh terjadi melalui dua mekanisme, mengikat obat lain di saluran cerna atau dengan mengubah pH lambung, sehingga dia mempengaruhi kelarutan obat yang bergantung pada pH. Contoh obat yang dapat berpengaruh antara lain adalah tetrasiklin, fluoroquinolone, itraconazole, dan adanya airan atau beberapa lainnya. Di sini mekanisme kerja antasid itu dapat menetralkan asam lambung secara kimiawinya, khususnya melalui reaksi antara basa dengan ion hidrogen di lambung. Jadi natrium bikarbonat NaHCO3-nya itu dia bereaksi dengan asam klorid di lambung yang menghasilkan asam karbonat H2CO3 yang kemudian berurai menjadi air atau H2O2 dan karbon dioksida. Reaksi ini itu menyebabkan netralisasi asam lambung secara cepat,
sehingga memberikan efek simptomatik yang segera. Selain itu, antasid itu lain seperti kalsium karbonat atau CaCO3. Oke, selanjutnya. Selain itu, antasid itu lain ya, seperti yang kalsium karbonat tadi, CaCO3, yang bekerja dalam mengikat ion melalui ion karbonatnya, atau CaO3 2-nya. Nah, magnesium hydroxide ini dan aluminium hydroxide itu dia bekerja dengan mengikat hidrogen melalui ion hidroksida. Nah, semua mekanisme ini pada dasarnya bertujuan untuk menurunkan konsentrasi ion dari hidroksida di lambung.
sehingga mengurangi dari keasamannya. Oke, jadi semua mekanisme ini pada dasarnya bertujuan untuk menurunkan konsentrasi dari dioksida di lambung sehingga mengurangi dari keasaman itu. Nah, dari aspek klinisnya, magnesium itu punya efek yang laksatif, di mana sedangkan yang aluminium itu dia konstipasi. Karena itu, kombinasi keduanya itu sering digunakan untuk menyeimbangkan efek samping, sekaligus tetap efektif dalam menurunkan asam lambung tanpa menimbulkan gangguan stroke yang signifikan. Nah, di sini antagonis dari reseptor A2 ini atau H2 reseptor antagonis ini itu merupakan kelompok obat yang bekerja dengan cara menghambat produksi asam lambung, terutama pada malam hari. Nah, obat-obat dalam golongan ini meliputi simetidin, ranitidin, famotidin, dan nizatidin. Secara klinis, H2 blocker efektif digunakan untuk terapi berbagai kondisi seperti GERD atau gastroesophageal reflux disease, lupus peptik, dan dispepsi non-lupus. Oke. Jadi secara klinis, H2 blocker ini dia efektif digunakan untuk terapi berbagai kondisi seperti GERD, lupus peptik, dan dispepsia non-lupus, serta untuk pencegahan gastritis akibat stres pada pasien dengan kondisi kritis. Meskipun masih banyak digunakan dalam praktek saat ini, perannya ini mulai tergantikan oleh proton pump inhibitor atau PPI. Karena PPI itu memiliki efektivitas yang lebih tinggi dan tingkat keamanannya yang
lebih sebanding. Jadi mekanisme kerjanya dan indikasi serta kontraindikasi dari si antagonis reseptor H2 ini. Jadi secara mekanisme obat, golongan ini tuh bekerja sebagai antagonis kompetitif pada reseptor H2 di sel parietal lambung. Dengan memblok reseptor tersebut, terjadi penurunan sekresi asam lambung, baik yang bersifat basal maupun yang dirangsang oleh makanan, dengan efek yang bergantung pada dosis. Selain itu, khususnya simetidin juga dapat menghambat sekresi asam yang dipicu oleh berbagai stimulus seperti makanan, histamin, pentagastrin, kafein, dan insulin. Jadi dari segi indikasi, antagonis A2 ini juga digunakan untuk terapi jangka pendek, khususnya duodenum aktif, seperti sebagai terapi pemeliharaan setelah penyembuhan dari ada ulkus dengan dosis yang lebih rendah. Obat itu juga digunakan pada ulkus gaster, terus GERD, serta untuk pencegahan perdarahan pada GI, upper GI ya, pada pasien yang kritis. Selain itu, antagonis A2 ini juga bermanfaat pada kondisi hiperekskresi patologi seperti sindrom Zollinger-Ellison. Adapun kontraindikasinya utama dari penggunaan obat ini adalah adanya riwayat hipersensitivitas terhadap obat di golongan ini. Jadi farmakokinetik dan efek samping dari antagonis reseptor A2 ini, secara farmakokinetik itu obat golongan ini itu mengalami metabolisme lintas di awal ya, atau first stage metabolisme, sehingga memiliki bioavailitasnya itu sekitar 50%. Jadi sebagai obat yang tidak di metabolisme, dia itu akan diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk tidak berubah dengan waktu paruhnya itu sekitar 2 jam. Oleh karena itu, pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati, diperlukan penyesuaian dosis. Selain itu, pada pasien usia lanjut, terjadi penurunan clearance obat hingga sekitar 50% disertai penurunan volume distribusinya. Jadi dari segi keamanannya, agonis 2 ini termasuk obat yang relatif aman, dengan efek sampingnya itu jarang terjadi, kurang dari 3%. Biasanya ada sakit kepala, diare, kelelahan. Tapi pada pemberian intravena, terutama pada pasien usia lanjut, itu dapat terjadi perubahan stres mentalnya bisa terjadi. Efek samping yang lebih spesifik terlihat pada simetidin yang memiliki efek endokrinnya. Obat ini itu dapat menghambat ikatan dihidrotestosteron pada reseptor androgen serta menghambat metabolisme estradiol, sehingga mengganggu keseimbangan hormon androgen dan estrogen. Akibatnya, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ginekomastia dan impotensi pada pria serta galaktoria pada wanita. Efek ginekomastia ini umumnya itu nggak ditemukan pada antagonis A2 lainnya.
Lanjut ya. Jadi interaksi obat utama dari antagonis reseptor H2 ini khususnya simetidin. Simetidin itu diketahui dapat menghambat berbagai enzim sitokrom P450 di hati seperti CYP A1A2, CYP2C9, 2D6, dan 3A4. Akibatnya, metabolisme obat-obatan yang menggunakan jalur ini itu akan terhambat, sehingga waktu parunya akan memanjang dan risiko toksisitasnya itu meningkat. Contoh obat yang dapat terpengaruh antara lain itu ada warfarin, dofilin, phenytoin, lidocaine, quinidin, propinolon, metoprolol, dan lain-lain yang sudah disebutkan saya di slide tadi ya. Nah, dibandingkan dengan simetidin, ranitidin ini memiliki afinitas yang jauh lebih rendah terhadap enzim si sitokrom ini, sehingga interaksi obatnya itu lebih minimal. Selain itu, antagonis H2 itu juga dapat bersaing dengan obat lain dalam sekresi tubular di ginjal melalui glikoprotein yang dapat mempengaruhi ekspresi obat tertentu seperti adanya dari prokainamid. Oke, jadi untuk PPI seperti omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan rabeprazol itu merupakan obat yang bekerja dengan mekanisme menghambat produksi asam lambung yang lebih kuat, yang paling kuat lah dia ya. Jadi secara farmakologisnya itu PPI itu adalah basa lemah yang bersifat lipofilik, sehingga dia dapat berdifusi masuk ke dalam kanalikuli ke sel parietal lambung. Di lingkungan yang sangat asam tersebut, obat itu akan mengalami protonasi dan terkonsentrasi hingga lebih dari 1000 kali. Kemudian dia diubah akan menjadi bentuk aktif.
maaf ya Dek, lanjut ya. Jadi secara farmakologisnya ini PPI itu adalah basa lemah yang bersifat lipofilik sehingga dapat berdifusi masuk ke dalam kanalikulit sel parietal lambung. Di lingkungan yang sangat asam tersebut, obatnya itu si PPI ini itu dia akan mengalami protonasi dan terkonsentrasi hingga lebih dari 1000 kali. Kemudian dia akan diubah menjadi bentuk aktif. Nah, bentuk aktif ini selanjutnya akan inaktivasi ya secara irreversible enzim dari H2 atau adipase ini atau pompa protonnya itu, yaitu transporternya utama itu yang bertanggung jawab dalam sekresi asam lambung. Dengan demikian, PPI ini mampu menekan produksi asam lambung secara sangat efektif dan bertahan lama. Jadi, untuk farmakokinetiknya, dari karakter sediaan oral dari PPI ini, dia diberikan dalam bentuk sediaan enteritic coat ya, yang bertujuan untuk melindungi obatnya dari inaktivasi oleh asam lambungnya. Sehingga obatnya itu dapat mencapai usus dan diserap dengan optimal. Setelah diabsorpsi di usus, obat ini akan dimetabolisme dengan cepat ya, dengan waktu paruh plasmanya yang relatif singkat, yaitu sekitar 1-2 jam. Meskipun memiliki waktu paruh yang singkat, efek dari farmakologi PPI ini berlangsung cukup lama. Dek, bentar, ini kalian ada kuliah lagi nggak di sini? Izin dokter, ada jam 3 dokter. Oke. Ini kita cepat aja ya. Berarti, maaf ya, ini tadi jaringan saya soalnya agak hilang timbul. Obat itu mencapai usus, dia diserap dengan optimal. Nah, jadi setelah diabsorpsi di usus itu, obatnya itu akan dimetabolisme dengan cepat di hati itu. Dengan waktu paruh plasma itu relatif singkat ya, yaitu 1-2 jam. Nah, meskipun memiliki waktu paruh yang singkat, dia efek farmakologisnya itu berlangsung cukup lama, sekitar 24 jam. Karena mekanisme kerjanya dia juga mengaktifasi di pompa protonnya secara irreversible. Namun, untuk mencapai efek maksimalnya, terapinya itu biasanya memerlukan waktu sekitar 3-4 hari penggunaan berturut-turut. Jadi PPI itu punya efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan antagonis reseptor H2 dalam terapi GERD dan ulcus pepticum. Selain itu, dia juga punya efektivitas yang sebanding ya dengan pelaksanaan seperti dispeptinol ulcus, serta pencegahan pendarahan mukosa diakibatkan oleh adanya stres. Jadi PPI juga digunakan pada kondisi hiperekspresi asam lambung yang lebih berat, seperti sindrom Zeringen-Ellison. Dari segi keamanan, efek samping PPI ini jarang terjadi ya. Umumnya ringan, meliputi diare, nyeri abdomen, gitu. Ada sakit kepala juga. Nah, efek penggunaan jangka panjangnya dari PPI ini terdapat terhadap fisiologis dan absorpsi nutrisinya. Absorpsi nutrisi, ya. Nah, PPI ini secara kronis itu dapat menyebabkan hipergastrinemia. Jadi dia terjadi peningkatan kadar gastrin di dalam darah akibat penekanan produksi asam lambung. Tapi saat ini itu belum terdapat bukti yang menunjukkan peningkatan risiko terjadi kanker, karsinoid maupun kanker kolon akibat penggunaan PPI ini. PPI juga bisa menurunkan bioavailabilitas dari oral vitamin B12 serta beberapa obat yang memerlukan lingkungan asam itu absorpsinya, seperti digoxin dan ketoconazole. Jadi kalau ada obat-obat yang memerlukan harus diabsorpsi menggunakan asam, lingkungan yang asam, nggak boleh minum PPI dulu ya, karena kalau enggak ya dia nggak bisa terabsorpsi dengan baik obat-obatnya. Nah, hal ini itu bisa terjadi karena penurunan dari asam lambungnya itu mengganggu proses penyerapannya. Jadi penggunaan PPI juga dikaitkan dengan biasanya itu adanya sedikit peningkatan risiko infeksi saluran pernafasan dan adanya infeksi entrik yang kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya peran asam lambung sebagai pertahanan alami.
sebagai pertahanan alami terhadap mikroorganisme. Jadi secara lebih mendalamnya mekanisme kerja dari PPI ini dia diberikan dalam bentuk prodrug yang inaktif, yang dia itu akan diaktifkan setelah mencapai lingkungan yang sangat asam di kanalikuli sel parietal lambung. Jadi ketika si pompa protonnya itu aktif, terutama saat proses pencernaan setelah makan, nah lingkungan di daerah tersebut itu akan menjadi sangat asam sehingga memicu adanya reaksi dari katalisis asam dari asam pada struktur di PPI. Nah, proses ini yang menyebabkan perubahan struktur kimia dari PPI ini menjadi bentuk aktif yang mengandung gugus asam sulfonat reaktif. Nah, bentuk aktif ini kemudian itu akan berikatan secara kovalen dengan residu sistein pada enzim di pompa proton ini. Nah, ikatan kovalen ini dia dapat menyebabkan inaktivasi dari irreversibel pompa proton sehingga produksi asam lambungnya itu dapat ditekankan secara efektif dan berlangsung lama, bahkan setelah obatnya tidak lagi berada dalam sirkulasi yang sistemik. Jadi secara aktivasi dan mekanisme molekulernya ya, ini dari PPI itu, ini contoh dari omeprazol itu pada awalnya dia berada dalam bentuk produk yang aktif tadi. Jadi habis itu dia masuk ke lingkungan asam, masuk ke kanakoli tadi seperti yang saya ceritakan. Terus dia akan mengalami protonasi dan aktivasi kimianya. Dia menyebabkan akhirnya reaktif dalam bentuk sulfonic acid yang kemudian dia bertransformasi untuk menjadi sulfonamid aktif. Nah, bentuk aktif inilah yang memiliki gugus sulfur yang sangat reaktif sehingga dapat berkaitan secara kovalen dengan residu sistein pada enzim tadi yang H+ dan K+ ATPase. Itu atau pompa proton dia akan berikatan menyebabkan aktivasi irreversibel tadi pompa protonnya, akhirnya sekresi lambungnya itu terhenti karena adanya ikatan yang terbentuk yang bersifat irreversibel tadi. Jadi efek PPI itu dia bertahan lama hingga tubuh itu mensintesis pompa proton baru. Jadi meskipun kadar obat dalam plasmanya sudah menurun, ini bisa menjelaskan mengapa PPI ini memiliki durasi kerja yang panjang. Tuh. Ya, jadi ini ya dia irreversible inactivation-nya. Jadi beda dengan antagonis reseptor H2D, efek PPI-nya itu bersifat lebih kuat, bertahan lebih lama karena yaitu tadi irreversible inactivation-nya itu setelah efek inhibisinya itu terbentuk, PPI itu akan dia akan terus menekan sekresi asam lambung baik dalam kondisi puasa maupun setelah makan. Jadi pada penggunaan dosis standarnya, PPI itu mampu menghambat sekitar 90-98% sekresi asam dalam 24 jam, terutama setelah tercapainya keadaan steady state dalam 3-4 hari terapi. Selain itu, pada dosis yang setara, berbagai jenis PPI itu juga umumnya menunjukkan aktivitas klinisnya yang relatif sama. PPI juga punya peran penting dalam terapi infeksi dari H. pylori karena dapat memberikan efek sinergis dengan antibiotik dengan meningkatkan pH lambung, lingkungan menjadi kurang asam sehingga si H. pylori ini lebih aktif bereplikasi, yang justru membuat bakteri itu lebih sensitif terhadap antibiotik seperti amoxicillin dan clarithromycin. Sebaliknya, dalam kondisi pH yang sangat asam, bakteri itu cenderung berada dalam keadaan non-replikasi dan menjadi lebih resisten terhadap terapi antibiotik. Indikasi penggunaan PPI itu dalam praktek klinisnya dia merupakan terapi utama pada berbagai kondisi berkaitan dengan peningkatan sekresi asam lambung, terutama GERD dan ulkus peptik. Selain itu, PPI juga digunakan pada dispepsia non-ulkus pada daerah epigastrium yang tanpa adanya lesi ya, ulkus yang jelas.
Jadi PPI itu juga bermanfaat dalam kondisi gastritis akibat stres, terutama pada pasien dengan kondisi kritis, pada pasien dengan penyakit hiperekskresi asam yang berat seperti pada sindrom Zollinger Ellison itu, yaitu tumor yang menghasilkan gastrin secara berlebih. Dengan demikian, indikasi PPI ini mencakup berbagai kondisi yang melibatkan produksi asam lambung berlebih atau kerusakan mukus asam. Jadi untuk farmakokinetiknya, khususnya omeprazol, secara sifat kimianya obatnya dia itu labil ya terhadap asam sebenarnya, sehingga diberikan dalam bentuk sediaan enteric coated agar tidak terinaktivasi oleh asam lambung, dan dia itu diharapkan dapat diserap optimal di usus. Jadi dosis standarnya yang digunakan biasanya 20 mg per hari umumnya. Setelah pemberian oral, BPA itu memiliki bioavailabilitas sekitar 30-40% dengan waktu yang mencapai kadar puncak plasmanya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Meskipun demikian, waktu paru plasmanya ini relatif singkat, sekitar 30-60 menit. Nah, metabolisme omeprazol itu terutama terjadi di hati, merupakan dia itu enzim sitokrom dari yang P450 tadi sudah dijelaskan, khususnya dia pada CYP2C19 yang bersifat polimorfik dan sebagian itu melalui yang 3A4. Variasi genetik pada yang CYP2C19 ini dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme obat dan respon terapi pada individunya. Jadi, cara pemberian dan karakteristik efek samping dari PPI itu, khususnya omeprazol, dia mengaktifasi PPI itu memerlukan lingkungan asam di sekitar sel parietalnya, sehingga obat ini sebaiknya diberikan sekitar 30 menit sebelum makan. Nah, hal ini karena makanan itu dapat merangsang ekskresi lambung, mengaktifkan pompa proton, jadi PPI ini bisa bekerja secara optimal di pompa tersebut saat aktif. Nah, secara fisiologisnya, sekresi asam lambung itu kan mencapai puncaknya sekitar 1 sampai 1,5 jam ya setelah makan. Jadi waktu pemberian ini biasanya itu penting deh untuk efektivitas terapinya. Selain itu, kadar puncak plasma omeprazol itu juga mencapai dalam waktu 1,5 sampai 2 jam, yang sesuai juga dengan waktu peningkatan sekresi dari asam, sehingga mendukung juga biar obat ini bekerja secara maksimal. Dan kita juga harus memperhatikan bahwa nggak semua dari pompa proton itu langsung teraktivasi setelah dosis pertama, sehingga dibutuhkan penggunaan yang berulang 3-4 hari untuk mencapai efektivitas penghambatan maksimal. Nah, walaupun waktu paru obatnya relatif singkat, efek dari penghambatan asam dan penghambatan asamnya itu dapat bertahan 24 jam, karena PPI itu berkaitan secara kevalen dengan pompa proton. Pemulihan fungsinya itu sekresi asam barunya itu akan terjadi setelah tubuh itu mensintesis dari pompa proton baru yang perlu waktu sekitar 18-36 jam. Untuk efek jangka panjang dari PPI, khususnya terkait penggunaan absorpsi nutrisinya, itu dia dapat meningkatkan risiko terjadinya defisiensi vitamin dan mineral, terutama pada vitamin 12, vitamin C, zat besi, kalsium, dan magnesium. Karena proses absorpsi zat-zat tersebut itu memerlukan lingkungan asam di lambung. Nah, penurunan keasaman akibat PPI ini akan mengganggu bioavailabilitas nutrisi tersebut secara khusus vitamin B12 sih terutama dalam makanan terkait pada protein dan memerlukan kondisi asam untuk dia akan memecah ya aktivitas dari pepsin dari pepsinogen. Jadi, jika keasaman lambungnya itu menurun, prosesnya itu bisa terganggu, sehingga absorpsi vitamin B12-nya itu menjadi kurang. Selain itu, vitamin C atau asam ascorbat itu, dia bisa menjadi tidak stabil pada pH yang lebih tinggi atau kurang asam, sehingga dapat mengalami perubahan menjadi bentuk metabolit yang dia itu tidak aktif dan tidak dapat dikonversi kembali, yang pada akhirnya menurunkan bioavailabilitasnya. Jadi, dengan demikian, penggunaan PPI ini dalam jangka panjang perlu diperhatikan juga karena dapat berdampak pada status nutrisi pasiennya, terutama pada individu yang resiko dengan defisiensi, apalagi zat besi. Untuk khususnya terhadap sistem tulang dan ginjalnya, PPI ini dalam jangka panjang, terutama pada pasien usia di atas 50,
dia dikaitkan dengan adanya peningkatan risiko fraktur, hip fraktur ya, terutama fraktur panggul. Diduga terjadi karena penurunan keasaman lambung yang menyebabkan gangguan absorpsi kalsium, sehingga ketersediaan kalsium untuk pembentukan tulang itu berkurang. Selain itu, PPI itu juga menurunkan aktivitas dari osteoblas akibat defisiensi vitamin B12, serta menghambat fungsi osteoblas melalui inhibisi pompa proton yang akibatnya mengganggu proses remodeling tulangnya. Selain efek pada tulang, penggunaan PPI itu juga merupakan faktor risiko terjadinya penyakit ginjal kronik atau CKD. Mekanismenya dia itu diduga meliputi kejadian adanya cedera ginjal akut maupun hipomagnesemia. Risiko ini dilaporkan lebih tinggi pada penggunaan dosis 2 kali sehari dibandingkan yang sekali sehari. Jadi PPI ini jangka panjangnya perlu dipertimbangkan, harus hati-hati, terutama pada pasien dengan risiko gangguan tulang dan ginjal. Dia juga jangka panjangnya itu berisiko terjadi berbagai infeksi, termasuk infeksi entrik, saluran pernafasan, dan saluran kemih. Disebabkan karena adanya penurunan asam lambung yang normalnya berfungsi sebagai barier pertahanan terhadap patogen. Jadi mikroorganismenya itu lebih mudah bertahan dan berkembang. Contohnya infeksi Clostridium difficile itu dan community acquired pneumonia. Bahkan terdapat peningkatan sekitar 30% risiko pneumonia nosokomial ya, pneumonia nosokomial pada pasien yang menggunakan PPI, dan diketahui bahwa sekitar 70% pasien rawat inap itu kebanyakan pakai PPI. Selain itu, penggunaan PPI-nya itu juga dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia, terutama pada usia lanjut. Laporannya risikonya sekitar 44% pada individu usia 75 tahun. Dari segi interaksi obat, PPI dapat menghambat metabolisme beberapa obat melalui enzim sitokrom, sehingga dapat meningkatkan kadar obatnya dalam tubuh. Nah, obat-obatnya ini terpengaruh antara lain adalah warfarin, diazepam, fenitoin, sehingga penggunaannya perlu sangat diawasi, karena bisa agar efek toksiknya itu tidak sampai terjadi. Lanjut untuk sukralfat sebagai agen sitoprotektif pada saluran cerna. Dia itu punya senyawa aluminium, sukrosa sulfat, yang bersifat tidak larut atau kurang larut, dan akibatnya itu mengalami polimerasi dalam lingkungan asam lambung. Hasil dari polimer ini kemudian akan berkaitan dengan jaringan mukosa yang mengalami kerusakan, sehingga membentuk lapisan pelindung atau protective coating di atas dasar ulkusnya. Nah, secara klinis, sukralfat ini berperan dalam mempercepat penyembuhan lupus peptik serta menurunkan angka kekambuhan. Namun, keterbatasannya, obat ini harus diberikan cukup sering, 4 kali sehari, untuk mempertahankan efek terapeutiknya. Jadi, farmakokinetiknya, sukralfat ini memiliki absorpsi sistemik yang sangat minim, karena sifatnya yang nggak larut, sehingga efek sistemiknya hampir nggak ada dan toksisitasnya bisa rendah juga. Mekanisme kerja dan indikasinya sebagai obat sitoprotektif, secara mekanisme dia merupakan garam sukrosa yang berkaitan dengan aluminium hidroksida tersulfatasi. Dalam lingkungan asam lambung, si sukralfat ini membentuk pasta kental dan lengket yang mampu melekat secara selektif pada area ulkus atau erosi mukosa sekitar sampai 6 jam. Proses ini terjadi karena komponen sukrosa sulfat yang bermuatan negatif akan berkaitan dengan protein bermuatan positif pada dasar ulkus. Ikatan tersebut membentuk barier fisik yang melindungi jaringan daerah paparan lebih lanjut oleh asam lambung dan faktor iritatif lainnya, sehingga membentuk proses penyembuhan secara klinis. Sukralfatnya itu juga terutama diindikasikan untuk lupus duodenum sebagai terapi yang berfungsi melindungi mukosa dan mempercepat dari regenerasi jaringan. Untuk farmakokinetik, efek samping dan interaksi obatnya. Jadi dia itu memiliki untuk farmakokinetiknya, absorpsinya itu sistemik, sangat minimal, kurang dari 3%. Dia diserap dalam
tubuh, sedangkan sebagian besar akan disekresi melalui feses. Jadi kenapa akhirnya dia ini punya efek yang sistemiknya rendah. Jadi efek samping ini pun umumnya relatif aman juga, menyebabkan biasanya itu ada konstipasi, perubahan warna feses kayak gitu. Fesesnya bisa jadi hitam. Jadi terkait untuk interaksinya, dia tidak dianjurkan untuk diberikan bersamaan dengan antagonis reseptor H2 atau antacid, karena obat-obat itu dapat menurunkan keasaman lambung yang diperlukan untuk aktivitas superalfaat. Jadi efeknya ini superalfaat itu bisa membentuk lapisan pelindung pada mukosa dapat berkurang kalau kalian menggunakan H2 blocker atau antacid bersamaan. Nah, ini misoprostol sebagai salah satu agen. Benar adik, saya minum dulu banyak banget soalnya. Waktunya juga cuma sedikit ya. Jadi mengenai misoprostol, sebagai salah satu agen sitoprotektif dalam terapi gastrointestinal. Dia merupakan si misoprostol ini analog prostaglandin E1 atau PGE1 yang bekerja dengan cara meningkatkan proteksi dari mukosa lambung serta menghambat sekresi asam lambung. Dengan mekanisme tersebut, obat ini efektif dalam menurunkan risiko terjadinya ulkus, khususnya pada pasien yang menggunakan NSAID. Namun dalam prakteknya penggunaan misoprostol ini relatif dibatasi karena beberapa kelemahannya, yaitu memerlukan pemberian beberapa kali dalam sehari serta memiliki efek samping yang kurang ditoleransi, terutama berupa gangguan gastrointestinal seperti nyeri perut dan diare. Mungkin adik-adik juga ngerti ya, misoprostol itu biasanya apa deh digunakan pada pasien-pasien apa deh? Karena ini harus diwaspadai obatnya, nggak bisa sembarangan dikasih. Apa deh pada pasien apa? Gadgetnya dipakai, boleh cari silakan. Ini temennya ada yang nggak ada siapa ya? Cuma 47 orang. Sama saya berarti 46. Izin dokter yang tidak ada, Gisa dan Mira dokter. Apa ada keperluan apa lagi? Nggak ada ya? Oke. Saya anggap tidak hadir ya. Oke, apa deh? Misoprostol tadi. Noval coba, Noval Laswardi. Apa deh? Halo? Ini yang ikut ada betulan ya, Dek? Noval?
Apa dik? Misoprostol apa dik? Teman-temannya mungkin ada yang bisa bantu sambil Novel cari. Ya dokter, cuka lambung. Oke, selain itu dia biasanya buat apa dik? Buat obat apa yang nggak diperbolehkan? Mungkin dokter, mungkin untuk aborsi dokter. Ya betul. Jadi memang penggunaan ini harus hati-hati ya dik, karena biasanya pasien-pasien terutama usia muda nanti ngomongnya asam lambung dan lain-lain, jangan dikasih misoprostol, kalian harus periksa dulu karena bisa jadi dia memang tujuannya cari misoprostol itu. Jadi nggak boleh ya dik, jangan dikasih sembarangan, makanya lebih baik. Nah makanya si misoprostol ini penggunaannya udah jarang banget dikasih untuk keluhan-keluhan saluran cerna atas, itu jarang banget. Digunakannya lebih ke misal setelah lahiran itu untuk biar setelah pas kelahiran tuh biar bersih, itu pakai misoprostol biar nggak ada sisa-sisa plasenta, itu dibantu pakai itu juga. Dan itu pun dalam dosis yang besar ya, penggunaannya nggak hanya 1 biji. Oke, jawab. Makasih deh jawabannya. Makasih ya udah mau berusaha untuk jawab. Oke, lanjut. Jadi mekanisme kerjanya untuk si misoprostol ini, dia sebagai analog prostaglandin itu. Nah, dia itu merupakan analog dari metil prostaglandin E1 tadi yang bekerja dengan meningkatkan mekanisme pertahanan mukosa lambung. Dia itu merangsang sekresi mukus dan bikarbonat, serta meningkatkan aliran darah mukus, sehingga membantu membentuk barier protektif terhadap asam lambung. Selain itu, dia juga berikatan dengan reseptor prostaglandin pada sel parietal yang menyebabkan penurunan produksi dari CAMP yang distimulasi oleh histamin. Mekanisme ini menghasilkan inhibisi sekitar asam lambung yang bersifat ringan hingga sedang. Dengan demikian, efek utamanya adalah lebih dominan pada proteksi mukosa lambung dengan tambahan efek penurunan sekresi asam. Indikasinya untuk pencegahan usus lambung akibat penggunaan NSAID, termasuk aspirin, terutama pada pasien dengan risiko tinggi seperti usia lanjut. Pasien dengan penyakit penyerta berat, serta pasien dengan riwayat lupus sebelumnya. Agis Zeva, kenapa ada yang mau disampaikan? Enggak ya? Oh, Zeva kemana nih? Open mic tapi nggak ada suaranya. Namun penggunaan misoprostolnya ini memiliki kontraindikasi penting, yaitu pada wanita hamil, karena obat ini memiliki efek abortifacient yang dapat merangsang kontraksi uterus dan menyebabkan keguguran. Oleh karena itu, pada wanita subur perlu dipastikan bahwa pasien tidak sedang hamil sebelum terapi dimulai, serta dianjurkan menggunakan kontrasepsi yang efektif selama penggunaan obat. Jadi dari segi efek sampingnya, dia dapat menyebabkan diare serta meningkatkan kontraksi uterus yang berkaitan dengan mekanisme kerja sebagai analog prostaglandin. Di sini mengenai koladial bismut sebagai salah satu agen fitoprotektif dengan berbagai mekanisme kerja. Bismut memiliki beberapa efek farmakologis, yaitu dia membentuk lapisan pelindung pada jaringan lupus, merangsang mekanisme pertahanan mukosa lambung, serta memiliki efek antimikroba langsung, terutama pada H. pylori. Selain itu, bismut juga mampu meningkat enterotoksin, jadi mampu mengurangi efek toksin dan pada saluran cerna. Dalam bentuk bismut salisilat,
Obat ini juga digunakan sebagai terapi simptomatik di diare infeksi dengan cara menurunkan frekuensi dan persistensi cairan dari pasien. Salah satu efek samping yang khas dari penggunaannya adalah perubahan warna feses yang bisa jadi hitam, yang merupakan efek tidak berbahaya namun perlu diinformasikan kepada pasien biar pasiennya kaget. Nah, mengenai peran H. pylori dalam patogenesis ulcus peptic ini, infeksi kronis dari H. pylori ini ditemukan pada sebagian besar pasien dengan ulcus peptic berulang yang tidak disebabkan oleh NSAID. Oleh karena itu, eradikasi bakterinya itu sangat penting karena dapat menurunkan angka kekambuhan ulcus secara signifikan. Regimen terapi yang umum digunakan adalah kombinasi antar proton pump inhibitor atau PPI dengan antibiotik yaitu clarithromycin dan amoxicillin. Pada pasien dengan alergi terhadap penicillin, amoxicillin itu dapat digantikan dengan metronidazole. Nah, pendekatan kombinasi ini bertujuan tidak hanya untuk menghambat sekresi asam lambung, tapi juga untuk mengeliminasi bakteri yang menyebabkan, sehingga memberikan hasil terapinya itu lebih efektif dan mencegah rekurensi pada penyakit tersebut. Mekanismenya khususnya pada terapi ulcus peptic ya, yang berhubungan dengan H. pylori serta infeksi gastrointestinal lainnya. Pada ulcus pepticum, H. pylori bismut ini bekerja melalui beberapa mekanisme. Pertama, dia membentuk lapisan pelindung pada permukaan ulcus dan erosi, sehingga melindungi mukosa dari kerusakan lebih lanjut oleh asam dan infeksi. Selain itu, bismut juga merangsang produk prostaglandin, mukus, dan bikarbonat, yang semuanya itu berperan dalam meningkatkan pertahanan mukosa lambung. Dia juga memiliki efek bakterisidal terhadap H. pylori. Nah, mekanismenya ini terjadi karena adanya garam bismut itu membentuk polikation terhidrasi yang dia itu berkaitan dengan dan merusak dinding sel atau glikokalix dari bakterinya, sehingga meningkatkan permeabilitas dan membuat bakteri lebih rentan terhadap antibiotik. Selain itu, pada infeksi gastrointestinal lain, bismut itu dapat meningkat enterotoksinnya, sehingga dia mencegah akumulasi cairan dari usus yang disebabkan oleh toksin bakteri seperti E. coli dan toksin kolera. Nah, mekanisme ini bermanfaat dalam pencegahan dan terapi diare traveler diare biasanya. Dengan demikian, bismut ini memiliki efek yang tidak hanya protektif terhadap mukosanya, tetapi dia juga antimikroba dan anti toksin, sehingga berperan penting dalam terapi kombinasi pada gangguan gastro. Indikasinya dan efek sampingnya dan praktek klinis, dia terutama terindikasi untuk terapi ulcus peptic yang disebabkan oleh infeksi H. pylori dan biasanya digunakan sebagai bagian dari regimen kombinasi multi obat, itu eradikasi bakteri tersebut. Jadi selain itu, bismut juga dapat digunakan sebagai antasi ringan lah untuk mengatasi dispepsi. Dalam bidang gastro, bismut juga memiliki peran dia itu sebagai anti diare, baik untuk pengobatan maupun pencegahan untuk yang traveler diare tadi. Efek sampingnya yang paling khas itu dia adalah perubahan warna feses menjadi hitam. Jadi umumnya tidak berbahaya, tapi harus dikomunikasikan ke pasien, karena pasien pasti kaget, pasti khawatir dia. Mengenai obat-obatan prokinetik yang meningkatkan motilitas dari saluran cerna bagian atas atau upper gastrointestinal motility, obat prokinetik ini dia itu bekerja dengan merangsang pergerakan saluran cerna, sehingga dia bermanfaat pada kondisi seperti gastroparesia dan keterlambatan pengosongan lambung seperti pasca operasi. Selain itu, obat ini juga meningkatkan dari tekanan sphincter esofagus bawah atau lower esophageal sphincter atau LES, sehingga membantu mengurangi refleks asam dan bermanfaat juga pada sebagian pasien dengan GERD. Secara historisnya, agonis cholinomimetic ini seperti betanicol itu dia pernah digunakan juga untuk terapi GERD dan gastroparesia. Tapi penggunaannya itu sekarang itu udah nggak banyak dan banyak ditinggalkan karena adanya obat yang lebih efektif dan memiliki efek samping yang lebih ringan. Meskipun seperti itu, beberapa obat seperti
itu merupakan inhibitor asetylcholinesterase yang masih digunakan dalam kondisi tertentu, terutama pada pasien rawat inap dengan distensi usus besar akut. Jadi mekanisme kerjanya si prokinetik ini, golongan antagonis dopamin, itu khususnya metoclopramid dan domperidone. Dalam sistem saraf entri, dopamin itu berperan menghambat stimulasi kolinergi terhadap kontraksi otot polos saluran cerna. Oleh karena itu, dengan menghambat reseptor dopamin kedua ini, obat seperti metoclopramid, domperidone itu akan meningkatkan aktivitas kolinergik sehingga terjadi peningkatan motilitas gastrointestinal. Selain efek prokinetiknya, blokade reseptor D2 ini di area posterma atau kemoreseptor trigger zone, dia juga memberikan efek antiemetik sehingga obat ini bermanfaat dalam mencegah mual muntah, terutama setelah anestesi atau akibat kemoterapi. Tapi penggunaan metoclopramid dalam jangka panjang itu dapat menimbulkan efek samping berupa gejala Parkinson, ekstrapiramidal sindrom, hiperpoladinemia, seperti itu. Sementara itu, domperidone memiliki risiko efek samping seperti sistem saraf pusat yang lebih rendah karena dia itu juga mudah sih untuk menembus ke RSP. Nah, di sini dijelaskan juga si erythromycin ini, dia merupakan antibiotik golongan makrolida, juga memiliki efek agen prokinetik. Mekanisme kerjanya adalah dengan dia menstimulasi reseptor motilin di saluran cerna sehingga dia meningkatkan kontraksi otot polos dan mempercepat pengosongan asam lambung. Jadi secara klinisnya efeknya dapat dimanfaatkan pada berbagai kondisi seperti gastroparesia, di mana dia terjadi keterlambatan pengosongan lambung. Namun penggunaannya sebagai prokinetik biasanya terbatas dan selektif menjadi fungsi utama, tetapi sebagai antibiotik dia bisa. Oke, terakhir dijelaskan mengenai mekanisme kerja dan efek sampingnya ini soal metoclopramid sebagai obat prokinetik sekaligus antiemetik. Jadi metoclopramid ini dia bekerja terutama sebagai antagonis reseptor dopamin D2 yang merupakan mekanisme utama dalam meningkatkan motilitas saluran cerna. Dengan menghambat reseptor D2 ini di traktus gastrointestinal terjadi peningkatan aktivitas kolinergi, termasuk peningkatan pelepasan asetylkolin dari neuron intramural. Hal ini menyebabkan peningkatan dari amplitudo peristaltik esofagusnya itu meningkat tekanan sphincter esofagus bawah LES-nya, serta mempercepat pengosongan lambung. Mekanismenya ini, meskipun ya dia tidak memberikan efek signifikan pada motilitas usus halus dan kolon. Selain efek dari prokinetik, metoclopramid juga memiliki efek antiemetik yang kuat. Dia memblokade dari reseptor D2 di kemoreseptor trigger zone di area posterma itu di medula. Jadi secara klinis metoclopramid ini banyak digunakan untuk terapi karena untuk dapat mengurangi refleks asam lambung dengan meningkatkan tonus sphincter esofagus serta membantu mempercepat pengosongan lambung baik untuk makan maupun makanan padat maupun cair. Mengenai peran klinisnya, khususnya pada gastroparesia diabetik dan sebagai antiemetik pada pasien dengan diabetes mellitus, hiperglikemia kronis, dia dapat menyebabkan kerusakan pada saraf vagus sehingga mengganggu fungsi otot lambung dan menyebabkan keterlambatan pengosongan lambung. Kondisi ini ditandai dengan gejala seperti mual, muntah, rasa penuh di perut, distensi, dan heartburn. Dia juga dapat membantu mengatasi kondisi dengan cara meningkatkan pengosongan lambung serta mengurangi refleks asam ke esofagus. Selain itu, metoclopramid juga digunakan untuk pencegahan muntah karena efeknya antiemetik ya yang kuat melalui blokade dopamin D2 tadi di area trigger zone tadi. Namun bukan merupakan obat yang sepenuhnya selektif karena juga memiliki efek parsial pada reseptor serotonin. Hal ini dapat berkontribusi terhadap efek terapeutik maupun efek samping, termasuk risiko terjadinya sindrom
serotonin, terutama bila digunakan bersamaan dengan serotonergic seperti SSRI. Indikasi dan efek sampingnya di praktek klinis, metoclopramide ini digunakan untuk terapi GERD karena kemampuannya meningkatkan tekanan sphincter esofagus dan mengurangi refleks asam. Selain itu, dia juga diindikasi pada gangguan pengosongan lambung atau gastroparesia serta untuk pencegahan muntah. Dia juga digunakan untuk refleks esofagitis sebagai bagian dari terapi sporting. Namun penggunaan metoclopramide ini dapat menimbulkan efek samping, terutama yang berkaitan dengan saraf pusat, misal gelisah, ngantuk, distonia, gejala Parkinson. Obat ini juga berpotensi menyebabkan sindrom serotonin, jadi terutama jika digunakan bersamaan dengan obat-obat serotonergic seperti SSRI. Selain itu, pada dosis tinggi, dia juga dapat menyebabkan perpanjangan dari interval dari QT pada jantung. Yang dapat pada kondisi tersebut, yang kita ketahui dia dapat berkembang menjadi torsade de Poix. Torsade de Poix ini pada gangguan jantung, sehingga penggunaannya juga perlu dilakukan dengan hati-hati. Oke, selesai. Ini rangkumannya, nanti bisa dibaca. Dari rangkumannya ini, ada yang mau ditanyakan? Permisi dokter, saya izin untuk bertanya. Iya, boleh. Semisal dokter, ada seseorang yang dia itu memiliki riwayat GERD, tapi juga punya riwayat motion sickness. Nah, saat perjalanan itu yang harus ditangani atau dicegah itu dari motion sickness-nya atau dari GERD-nya untuk tata laksananya, dok? Atau bolehkah tata laksana dari GERD dan juga motion sickness itu digabung? Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa tadi yang tanya namanya? Maaf. Mohon maaf dokter, saya izin memperkenalkan diri saya Agila Usnadika Pramuti, NPM akhir 015. Oh, oke. Oke, bagus. Masih dia udah tanya. Jadi kondisinya dia GERD, tapi dia juga punya motion sickness. Gitu. Sebenarnya dua hal ini itu kan bisa saling mempengaruhi ya. Gitu. Jadi kita juga kalaupun mau menggabung itu juga harus hati-hati karena efek sedasi sama efek motoritas di ususnya itu paling utama itu berpengaruhnya di situ. Jadi prinsip utamanya untuk tata laksana itu kita harus lihat GERD-nya dulu. Kita harus kurangin dulu asam lambungnya. Jadi kita harus kurangi asam lambungnya dulu, baru si motion sickness-nya ini nanti akan terstimulasi dari si vestibular dan mualnya. Jadi keduanya itu, kalaupun kamu mau menangani bersamaan, nggak apa-apa selama obatnya itu kompatibel. Jadi kompatibel itu apa? Dia bisa ngurangin asam lambungnya, dan dia juga bisa ngurangin stimulasi vestibular dan mualnya. Tidak apa-apa selama obatnya kompatibel. Jadi, tata laksana utamanya gimana, dok? Boleh ya kalau misalnya dikombinasi. Boleh kamu kombinasi kalau yang aman ya, dek. Kamu kasih PPI sama antihistamin. Misal dimenhydrinat, kamu kasih PPI sama dimenhydrinat. Itu kombinasi yang paling umum, paling aman. Tapi kamu nggak boleh tuh kalau misal kamu mau ngasih metoclopramide sama antihistamin atau antikolinergik. Bisa, tapi dia bisa meningkatkan efek sedasinya. Terus efek neurologisnya juga bisa kena. Ada terjadi extrapiramidal syndrome. Gitu. Terus misal kamu ngasih terus itu juga bisa menyebabkan GERD-nya itu bisa semakin memburuk.
Jadi memang di sini diperbolehkan asal pemilihan obatnya tepat. Jadi kamu harus lihat cara kerja obatnya juga. Gitu. Jadi misal kamu mau kasih, yang paling efektif itu memang PPI. Kayak omeprazol, soprazol itu. Kamu kombinasi sama antihistaminnya, diphenhydramine, meclizine. Tapi jangan kamu misal kasih PPI terus kamu kasih ondansetron. Nah, paling sering itu kan kalau di rumah sakit tuh kita kasih ondansetron. Boleh, tapi dia itu kurang efektif deh untuk motion sickness-nya. Dia lebih ke muntahnya aja kalau ondan. Karena nanti kalian ke IGD pasti akan sering menemui itu. Di saat ada pasien dengan GERD dan motion sickness, yang dikasih biasanya ome sama ondan. Itu sering banget. Orderannya ome ondan. Tapi sebenarnya ondan itu kurang efektif. Gitu. Karena motion sickness-nya itu kurang efektif lah dia ke motion sickness-nya. Lebih ke muntah dia kalau ondan. Jadi nanti jangan heran kalau misalnya kalian ke IGD mungkin nanti akan ada yang memberikan ome dan ondan, ada yang memberikan ome dan dipeng. Ada yang ngasih dimethylphenidate. Jadi kalau kalian nanti mau jadi dokter, kalian udah punya kuncinya nih. Amannya adalah pakai PPI, ome sama dimethylphenidate. Itu deh strateginya sih itu. Misal kamu ngasih ya dalam keadaan yang memang terpaksa harus bersamaan. Jadi memang pemilihan obat, makanya kenapa dibilang dokter itu punya seninya ya dari mengobati itu. Karena tiap dokter itu punya resepnya masing-masing. Karena kalian harus berjibaku dengan kerja obat antara satu dan lain. Jadi jangan sampai seperti tadi yang sudah saya jelaskan di slide bahwasannya ada obat-obat yang memang bekerjanya itu dengan menggunakan asam lambung. Jadi nggak bisa kita kasih yang kerjanya dengan asam lambung, karena kalau misalnya dua-duanya perlu asam lambung, atau yang satu kerjanya perlu asam lambung, satunya enggak. Nah, itu. Gimana? Kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sangat jelas dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Oh ya, untuk tambahan, jadi hindari ya untuk memberikan obat-obat yang bisa meningkatkan sedasinya atau menimbulkan gangguan pada mobilitasnya. Ada yang mau bertanya? Maaf ya deh kalau misal terlalu cepat, tadi jaringan saya juga nggak baik ya, jadi banyak putusnya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa nanti ditanyakan atau bisa WA saya, boleh. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, pokoknya jangan mendekati ujian. Tanya sebanyak-banyaknya sebelum ujian. Jangan bertanya saat mau ujian, apalagi setelah ujian. Misal, ternyata kalian remet, terus kalian nanya soal ujiannya apa dok? Jangan ya. Karena yang terjadi seperti itu beberapa. Mungkin recordnya bisa di stop deh. Recording stopped. Oke, terima kasih adik-adik. Saya harap adik-adik ini bisa lebih baik ya dek. Apalagi belajar online. Karena kalau kalian nggak mendengarkan, kenapa saya minta kalian offline, on cam? Paling tidak, saya melihatlah kalian tuh mendengarkan atau enggak. Karena sayang ilmunya dek. Kalau saya sih, saya akan seperti ini terus sampai nanti. Ya hanya kalian. Semua nanti akan saya ajar. Jadi ya ilmu itu akan nempel. Tapi kalau kalian, belum tentu saya akan menerangkan hal yang sama dengan kalian.
Jadi sayang kalau kalian tidak mendengarkan dari awal. Jadi kalau memang ada yang mau ditanyakan di pelajaran apapun, kalau bisa di saat di kelas didengarkan. Jadi kalian pulang tuh nggak bawa beban. Selesai kuliah tuh kalian bisa jalan-jalan, main, nongkrong, ngopi, dan nggak punya beban. Itu cara belajar kalian di FK. Biar kalian bisa tetap hidup dengan stabil. Nongkrong iya, belajar iya. Jadi saat di kelas diusahakan didengarkan. Jadi pulang, jangan bawa beban. Udah, tinggal jalan-jalan ngopi sama teman-temannya. Pas ujian bareng-bareng. Kerjain. Terus yang kompak ya dek sama temennya. Karena kalian satu angkatan harus punya prinsip masuk bareng lulus bareng. Teman-temannya yang mungkin dilihat belajarnya kurang atau memang ada yang nggak paham, segera bertanya entah ke dosennya, entah ke temannya. Jangan sampai tertinggal karena nggak paham, nggak mau bertanya, nanti rugi sendiri. Sayang, kalian bayar mahal-mahal kuliah, terus kalian udahin gitu aja dengan ya udah nggak betul-betul saat kuliah. Kasihan orang tua kalian. Terus saya juga mau mungkin kelompok TIBK saya udah ini ya, udah mendengar, tolong dijaga etika. Kalian dokter, etika itu nomor 1. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kalian dokter itu yang dipandang adalah moral dan etikanya. Karena buat saya, mau kalian sepintar apapun, dengan mudah buat saya akan memberikan nilai kalian jelek di etika. Karena etika itu nomor 1 deh. Dokter itu yang dilihat etikanya, moralnya. Itu yang kalian dihormati pasien tuh dari situ. Jadi harus benar-benar dijaga. Nggak ada toleransi soal moral, soal etika nggak ada toleransi. Dari mungkin kalau ada orang tuanya yang dokter, boleh ditanyakan. Masalah etik itu nomor 1 di kedokteran. Kalian bisa nggak lulus hanya karena etika. Kalian bisa tinggal kelas cuma gara-gara etika. Padahal nilai kalian semua bagus. Ujian kalian lulus. Orang tua yang dokter pasti relate. Tahu pasti. Dan nggak hanya dokter ya. Kita bermasyarakat pun etika yang dilihat. Apalagi kalian nanti akan menyandang titel dokter. Jadi saya minta tolong betul-betul dijaga. Contohkan sebagai kakak kelas yang baik. Karena kalian nanti akan punya adik-adik kelas tidak hanya 1 ya. Unggah-ungguhnya dijaga. Sama dosen, bukannya kita minta dihormati, tapi namanya kita Jawa, kita hidup di Jawa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka sopan santun, andap asor, ya bahasanya itu harus diutamakan. Mau kepada siapapun, cleaning service, satpam, seluruh pegawai, karena mereka semua itu yang bantu kalian. Kalau ada CS disapa, ada satpam disapa, itu bentuk sopan santun, itu bentuk etika. Sama dosen disapa. Kalaupun kalian memang ada yang pacaran dan lain-lain, itu terserah, itu pribadi kalian masing-masing, tapi jangan sampai di area tempat pendidikan atau di kampus. Apalagi nanti kalian koas di tempat lain, di luar. Nama UPN akan kalian bawa.
walaupun kalian di luar tempat koas. Karena kalian masih dalam status koas gitu. Jadi itu harus dijaga. Etika ya, Dek. Sekali lagi saya ingatkan, etika, moral harus dijaga. Dan saya sangat berharap besar ya sama angkatan dan kalian juga harus kompak, saling menjaga sama teman-temannya. Dan kalau memang ada yang memang memerlukan bantuan kematian, ada yang merasa mungkin berat sekolah FK, cari tempat buat bercerita. Entah orang tua, entah teman, entah dosen kalian, dosen wali, atau siapapun yang kalian anggap bisa kalian ajak bicara. Karena di sekolah kedokteran itu nggak mudah, Dek. Nggak ada yang bilang sekolah kedokteran itu gampang. Sekolah kedokteran itu susah. Cari tempat cerita. Jangan sampai sendiri. Kalau memang ada merasa aneh, mungkin, kok aku beda ya sama temanku, kok aku gini. Nah, berarti itu mulai perlu tuh, Dek, kalian cerita. Nggak perlu malu. Kita bukan robot, kita manusia biasa, Dek. Ya semuanya harus bisa. Pokoknya di FK tuh, Dek, kuncinya kalian, satu, kuliah dengerin. Kedua, jangan belajar sistem SKS. Kalaupun sistem SKS, kalian harus bikin catatan, berbagi sama teman-temannya. Terus, kalau kalian misal, ini saya berkali-kali di tiap angkatan selalu bilang, nggak apa-apa kalian punya bank soal dengan kalian misal menghafalkan soal ujian, silakan. Tapi jangan kalian pas ujian terus kalian nulis di tangan, bikin contekan di tangan. Jangan, Dede. Itu nggak beretika sekali. Kalian kalau mau diingat, setelah itu kalian lari keluar, tulis apa yang kalian bagi. Misal 75 soal, bagi 49 atau 50 orang. Saya dulu juga sama seperti kalian. Ada fase nakalnya, ada fase jahilnya, ada fase pengen punya ibaratnya dulu tuh bahasa kita tuh ada RI, rahasia internal. Kita punya satu G drive, dan itu nggak hanya saya, mungkin orang tua kalian yang dokter juga pasti punya dengan teman-teman angkatannya. Kalian buat nggak apa-apa, tapi jangan sampai saat ujian ketahuan kalian menulis, bikin catatan. Kan lebih elegan tuh kalian menghafalkan. Jadi kita menganggap pun kalaupun kalian remedi dan kita ngasih soal yang sama tuh, wah dia belajar nih, gitu loh, Dek. Jadi jangan sampai kalian keluar tuh kelihatan ada yang nulis di tangan, di dasi, di lengan. Itu udah pasti kena masalah etika, Dek. Dan nilai kalian bisa-bisa dinolkan. Dan harus remed. Dan kalau udah kayak gitu, soal remedinya diganti semuanya, yang rugi kan kalian. Udah ngafalin susah, mungkin ada yang udah ngafalin. Yang ngafalin susah kan buat jadi percuma. Iya nggak? Jadi belajar menjadi mahasiswa. Belajar menjadi anak FK yang bekerja dengan cerdas, jangan bekerja dengan keras. Karena kalau kalian bekerja keras, belum tentu hasilnya sesuai. Nanti udah capek, malah nggak baik. Terus menghubungi dosen, kalau bisa kalian bikin PJMK. Jadi nggak hanya satu orang yang terbebani. Bikin PJMK, Dek. Siapa menghubungi siapa. Jadi punya tanggung jawab masing-masing. Biar tidak sampai terlewat. Tuh ya. Jadi saya harap belajar betul-betul nanti waktu ujian. Saya nggak pernah mengeluarkan soal yang berbeda dari PowerPoint atau penjelasan saya. Jadi kalau mau belajar buat ujian saya, baca PowerPoint. Entah itu nanti yang saya kasih itu ada notes-nya di bawah. Nanti
saya kasih catatan-catatan kaki apa aja. Nanti kalian baca, jangan hanya PPT-nya aja. Di situ ada notes-notes-nya, nanti kalian kalau mau copy, kalian jadikan slide setelah slide utamanya. Nanti kalian baca, atau kalian lihat di belakang itu kan udah saya kasih kesimpulannya ya, tabel-tabel kesimpulan, apa aja isinya, kalian bisa baca dari itu juga. Soal saya nggak akan keluar dari PPT. Kalau kalian belajar dari PPT, saya jamin kalian bisa jawab. Karena saya tahu rasanya saya dulu ujian itu apa yang diomongkan, apa yang diajarkan, sama apa yang diujikan itu berbeda. Dan itu nggak enak belajar kayak gitu. Karena yang dihafalkan adalah omongannya. Dan itu sulit, apalagi kalau misalnya terburu waktu, dosennya cepat. Gitu ya Dek, saya harap kalian bisa menghargai satu sama lain, apalagi terutama dosen-dosen kalian, CS, Tendik, semua. Karena kita di sini semua kerja sama bareng. Dan saya harap belajar betul-betul, karena nanti akreditasi kalian itu bergantung dari kelas kalian dan kalian, angkatan pertama dan angkatan kedua. Belajar yang baik, saya harap nanti koas UKM PPD semuanya lancar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Recording in progress. Recording stopped.